Kalau kita melihat tentang Abah Guru, itu sebenarnya sudah tadi disampaikan oleh saudara kami akhirnya Guru Siddiq tadi di dalam syair yang beliau baca. Itu kalau kita resapi sungguh-sungguh, subhanallah. Jadi memang ulun teringat di dalam dua momen ini secara bersamaan. Dulu ketika ulama kita ditanya, apa sih yang menyebabkan Nabi kita Muhammad itu dimi'rajkan oleh Allah, suatu karunia yang Allah tidak berikan kepada siapapun selain Nabi kita Muhammad. Tidak ada orang yang diberikan karunia yang sama seperti Nabi Muhammad. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini, kalau kita melihat sebabnya, ada yang mengatakan karena bumi lawan langit berdebat. Kita nya langit lawan bumi pekakarasan. Modelnya itu bebangga-banggaan, aku diisi ini, ujian sipung, aku diisi ini. Di dalam kesempatan lain, ulama juga menjelaskan bahwa di antara sebab Isra dan Mi'rajnya Nabi adalah karena saat itu adalah Amul Hazan, tahun duka cita, di mana paman dan istri yang sangat beliau cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu semua, ketika Nabi dan Isra Mi'rajkan oleh Allah, maka ulama mengatakan di antara sebab menurut para arifin bahwa kenapa Nabi Muhammad yang pantas untuk mendapatkan karunia ini, ujar mereka likamali ma'rifatihi sallallahu alaihi wasallam, karena kesempurnaan ma'rifat Nabi kepada Allah. Tidak ada yang lebih mengetahui Allah lebih dari Nabi kita Muhammad. Nah, pertanyaannya, jika memang Nabi ini adalah orang yang paling sempurna ma'rifat kepada Allah, di mana kita membaca tandanya bahwa Nabi ini adalah orang yang paling sempurna ma'rifat kepada Allah? Di mana tandanya? Maka ulama kita menjawab bikamali tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sempurnanya ketawaduan Nabi Muhammad. Maka dari sini akhirnya kita pahami, apabila orang itu benar-benar telah mencapai maqam arifina billah, orang-orang yang kenal kepada Allah, maka akan semakin sempurna juga ketawaduan mereka. Lalu ulun teringat, ini kita bicara tentang Nabi kita Muhammad, bagaimana Nabi paling sempurna ma'rifat beliau, dan kemudian Nabi paling sempurna ketawaduan beliau. Sekarang kita lihat Abah Guru, yang bahkan bukan dari mulut kita, dari mulut para habaib, dari mulut para aulia, mereka katakan al-arif billah. Jika memang tanda itu salah satunya adalah ketawaduan, ulun ingat ketika di Samarinda, waktu itu datang Abah Anang Zainal Abidin, sepupu Sidin dan sanak daripada Guru Fadli. Mudah-mudahan Sidin berdua panjang umur sehat afiat. Jadi waktu itu ujar Abah Anang, Jaini, waktu bahari jarsirin Abah Guru itu masih suka ketungkaran. Cuma ujar Abah Anang, waktu itu tulaknya berperahu. Mungkin kada lewat jalan Pak Auman itu baru jadi langsung mungkin dari Karaton ke Tongkaran itu berperahu ujar Abah Anang. Bahari. Abah Guru itu jarsirin ketujuh. Kadang-kadang ketungkaran, karena Sidin bakal luat di sana, karena Sidin melakukan siah di sana. Ketika sampai di Tungkaran, ujar Abah Anang, maka hanyar turun mulai perahu. Abah Guru itu berucap lawan Abah Anang, ujar Sidin, nang, tanamkan di dalam hati bahwa kita menyendiri di hutan ini, niat kita adalah untuk membersihkan batin kita. Kenapa? Karena ujar Sidin, kita ini nangai memiliki penyakit batin. Makanya kita berjauh dari orang kampung. Supaya apa? Supaya jangan sampai orang kampung itu tertular penyakit kita. Perasaan Sidin berpenyakit. Takutan kalau bila penyakit ini menular ke orang. Itu perasaan Sidin. Nang kayak kita wahini, apabila orang kena corona disuruh karantina mandiri. Untuk apa? Supaya penyakitnya tidak menyebar ke orang. Nah, ini perasaan Sidin. Kita namanya Sidin berpenyakit.
Orang kampung Jasidin sehat di sana, jangan sampai mereka tertular penyakit hati kita. Subhanallah. Kada tuh nang, ayo kita mahal wat ya. Kenapa? Malih aja bukan di kampung menak tapi beres lagi ini. Han lalu orang salah. Tapi guru kada ujar Abah Hanang, dasar bujur-bujur guru itu setiap sampai di tungkaran mengingatkan dan menanamkan dalam hati bahwa kita di sini berniat untuk membersihkan batin kita seorang. Sampai batin kita bersih, baru jadi karena kita berkumpul lagi dengan kekawanan kampung. Subhanallah. Itu yang pertama ulun dengar langsung daripada Abah Hanang. Dan Sidin masih hidup dan biar bisa tanyakan itu kepada beliau. Yang kedua, ulun dengar langsung daripada guru kita, Guru Kiai Haji Mu'adz Hamid. Mudah-mudahan Sidin pun sehat panjang umur. Ulun dengar sendiri Guru Mu'adz katakan, ujar Sidin, Abah guru itu ketika keluar dari rumah, beliau melihat jamaah yang begitu banyak sudah menunggu Sidin. Maka ketika beliau keluar dari rumah, ujar Guru Mu'adz, guru ini langsung berdoa kepada Allah. Artinya dengan orang yang banyak ini, dengan mereka-mereka yang banyak, orang-orang soleh, orang-orang baik, karena ujar guru ini orang datang mulai Tanjung karena dibayar. Datang ada yang mulai Kapuas waktu itu, ada yang mulai Banjarmasin, ada yang mulai Barabai, ada yang mulai Kandangan, kada ada dibayar. Dan zaman dahulu kada kayak sekarang. Kalau sekarang ada info, oh hari ini libur, bahari kada. Bahari kita tulak-tulak aja sampai sana tahu-tahu libur, bolehkan pulang. Karena kemudian minggu muka kada tahu kabar pajak turun aja. Nah mereka orang-orang yang ikhlas datang untuk menuntut ilmu. Maka ujar Sidin, ya Allah, dengan keberkahan orang-orang yang ikhlas ini, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, dosa anak bini kami, dosa murid-murid kami, dosa anak angkat kami, dan kaum muslimin muslimat, kaum mukminin mukminat dimanapun berada. Padahal orang-orang yang datang itu kalau kian tanya apa niat mereka, jelas niat mereka mengambil berkah berkumpul, menuntut ilmu. Tetapi Abah guru ketika menyaksikan mereka, maka guru mengatakan, ya Allah, dengan berkah mereka. Berarti terbukti perkataan ulama bahwasanya orang arifin itu adalah orang yang benar-benar sempurna ketawaduan mereka. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Kalau kita bicara tawadhu ini, dulu ada salah seorang Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Habib Muhammad Haddar ini adalah mentuha daripada Sayyidina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mertua daripada Habib Zain bin Smith. Habib Muhammad Haddar itu apabila beliau sampai ke rumahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Kutub, maka Habib Muhammad Haddar ini berjalan ke dalam merangkak. Maka Habib Abdul Qadir langsung lari dari atas turun ke bawah, karena tahu Habib Muhammad Haddar jalan masuk ke merangkak. Habib Abdul Qadir yang di atas langsung turun lari. Begitu sampai di muka, ujar Sidin, ya Habib Muhammad Al-Haddar, al-ardu tashku an tawadu'ik. Ini tanah di Sidin beradu lawan aku dengan tawadu'nya. Tanah itu merasa kada nyaman sekelas Habib Muhammad Haddar ini berjalan merangkak. Maka Habib Abdul Qadir bin Ahmad dari atas loteng itu buka ke bawah. Pian ini kalimpatan tawadhu sampai dunia ini beradu lawan kami. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, kalau kita tidak mampu memang berada di makom seperti mereka, tawadhu kita tidak seperti mereka, mereka benar-benar mutawadhiin, maka mudah-mudahan setidaknya hati kita tertanam kecintaan kepada mereka. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuma sebelum kita lanjutkan sedikit lagi, kami mendengar ada salah seorang ulama di Mesir. Ketika beliau membicarakan tentang bagaimana tawaduknya Nabi, kalau pian baca di dalam Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi, itu ada bab khusus membicarakan tentang tawaduknya Nabi. Nabi Muhammad ma'anu sandal seorang walak. Kadang Nabi Muhammad ma'anu sepatu sendiri daripada tawaduknya Nabi. Tetapi beliau katakan,
kita semua, apabila kita tawadhu benar-benar karena Allah, maka Allah akan muliakan kita. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan angkat dia. Wa man taraffa'a martafa. Barang siapa mencoba mengangkat dirinya sendirinya, kada bakal terangkat. Man tawadhu'a lillah, barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, bukan juga karena dipuji orang, maka Allah pasti akan angkat mereka. Berarti kemuliaan didapatkan oleh orang-orang yang tawadhu, terkecuali Nabi kita Muhammad. Andai pun Nabi tidak berada di maqam tawadhu, maka beliau adalah orang yang dimuliakan Allah dari awal, tafaddulan lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, kenapa sih Nabi Muhammad itu tawadhunya luar biasa? Sampai kalau kita baca, Nabi Muhammad itu bila berjalan kadang mau berjalan di hadapan sahabat sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi itu berjalan, bila Nabi merasa takamuka pada sahabat, karena Nabi itu dikesah ma'anu sandalkan besetop supaya sahabatnya lewat, supaya jangan sampai Nabi dan berjalan di muka. Itu Nabi kita Muhammad. Tetapi para ulama katakan, ketika Nabi Muhammad bersikap tawadhu, bukan Nabi yang mendapatkan kemuliaan dari makam ini, tetapi ujar mereka tawadhu'a sallallahu alaihi wasallam liyusyarrifa maqamat tawadhu. Nabi bersikap tawadhu itu untuk memuliakan maqam tawadhu tadi. Jadi maqam tawadhu itu menjadi mulia karena Nabi berakhlak dengan akhlak itu. Sehingga kita di kemudian hari umat sidin, seandainya kita memakai sifat ini, maka kita memakai sifat yang di maqam itu telah ada athar dari Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang tawadhu itu mesti diberkahi Allah, karena ia memakai sifat yang sifat itu dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi mengambil manfaat dari sifat tawadhu itu, tetapi Nabi justru yang memberikan kemuliaan kepada maqam tawadhu. Sebagaimana ujar ulama ketika Nabi Muhammad Isra. Nah, sekarang kita kembali ke Nabi Isra. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ada kalimat linuriyahu min ayatina. Berarti salah satu tujuan perjalanan ini adalah Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi min ayatina. Tidak semua ayat, tetapi sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu kan? Ditab'id kan? Allah perlihatkan kepada Nabi tentang sedikit dari ayat-ayat tanda-tanda kecil dari kekuasaan Allah. Padahal yang diperlihatkan itu Bapak Ibu surga. Padahal yang diperlihatkan itu neraka. Padahal yang diperlihatkan itu Sidratul Muntaha. Padahal yang diperlihatkan itu Arasy. Tetapi itu bukan tanda besar. Jika memang Nabi melakukan perjalanan dan Nabi diperlihatkan tanda-tanda itu, maka ulama kita mengatakan sebenarnya di waktu yang sama bukan hanya Allah memperlihatkan kepada Nabi sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi di saat yang sama Allah memperlihatkan kepada neraka, surga dan Arasy tanda terbesar dari kebesaran Allah. Nabi melihat tanda kecil itu melihat tanda besar. Wa man huwal ayatul kubra limu'tabirin wa man huwan ni'matul uzma limuqtadirin. Nabi kita Muhammad itu ayatul kubra. Nabi kita Muhammad itu ni'matul uzma. Berbeda dengan kita ketika kita masuk surga, kita mendapat kenikmatan surga dan kita menikmati surga itu, tetapi tidak dengan Nabi kita Muhammad. Ulama kita mengatakan dakhala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam al-jannata wa tatana'am al-jannatu bi sayyidina Muhammad. Ketika Nabi memasuki surga, maka surga merasakan kenikmatan karena surga dimasuki oleh Nabi Muhammad. Sehingga mereka katakan ma taqulul jannatu bila sayyidina Muhammad. Apa jadinya surga kalau di dalamnya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit, karena ketika kita berbicara tentang Abah Guru, kita mengharap sekali, mudah-mudahan sedikit banyak kita kawa meniru
apa yang telah beliau jalani. Kada kawa banyak sedikit barang. Jadi di sini dikatakan wa wulida radhiyallahu anhu bitunggul Irang Kalimantan al-Janubiyah Lailatul Arbi'a fi yaum as-sabi wal 20 min Muharram. Beliau ini dilahirkan tanggal 27 Muharram di Tunggul Irang yang bersamaan dengan tanggal 11 Februari tahun 1942. Wa hafizul Quran wa huwa ibnu sab'i sinin, dan beliau telah menghafalkan Al-Quran di umur 7 tahun. Hafal Quran umur 7. Dan dikatakan beliau di sebagian manakib dikatakan beliau menghabiskan hafalan itu dalam waktu lebih kurang sekitar 7 bulan. Dengan hafalan yang tahqiq. Al-Imam Syafi'i begitu kan. Al-Imam Syafi'i wa hafizul Quran wa ibnu sab'i sinin. Beliau hafal Quran umur 7. Syekh Saman pun hafal Quran umur 7. Umur 7 tahun. Ya Allah, lah umur 7 tahun hafal Quran di luar kepala. Tapi ulun yakin kita nang hadir di luar kepala juga kan. Nah, lalu kemudian wa hafidha tafsir al-Jalalain wa huwa ibnu tis'inin, dan beliau menghafalkan tafsir Jalalain di umur 9 tahun. Umur 9 tahun hafal tafsir Jalalain. Ya Allah. Kalau Syekh Saman apa? Syekh Saman itu tabahara fi fiqh Syafi'i wa huwa ibnu tis'inin. Beliau menjadi orang yang ilmunya di dalam fikih Syafi'i seperti lautan di umur 9 tahun. Jadi ulama-ulama kita dahulu umur 9 tahun itu sudah hafal tafsir, sudah alim dalam mazhab Syafi'i seperti lautan. Bahkan Imam Syafi'i itu beliau itu berfatwa umur beliau belum 15 tahun. Dan Imam Syafi'i itu dengan abah guru sama-sama tidak pernah ihtilam. Beliau itu baliknya dengan umur. Jadi Imam Syafi'i waktu itu berfatwa dan mengajar di bulan Ramadan. Yang hadir ini kada kaleng-kaleng ulama-ulama besar. Jika bahasa kita ini ulama-ulama yang berulang-ulang datangan di hadapan Imam Syafi'i, padahal umur sidin belum 15. Ini bulan Ramadan, sidin mengajar di siang hari. Tiba-tiba di pertengahan mengajar Imam Syafi'i haus. Minum sih. Bulan puasa minum, murid maka mendabit kitab. Gurunya menjelaskan minum. Ujar si murid, wahai imam, kenapa pian minum? Ini bulan puasa. Kalau ujar sidin, aku belum balik, belum wajib puasa. Ya Allah, belum balik orang yang aja. Nah, ini mereka waktu mereka benar-benar diberkahi oleh Allah. Di umur-umur sekian, umur 9, 10. Kita umur 9, 10 itu kadang ngejar ilmu, ngejar kelayangan bahari. Belulukaan awak mendapatkan ada juga. Umur 9 tahun beliau hafal tafsir. Nah, lebih dari itu yang kita soroti, wa kana radhiyallahu anhu muhibban lil ilmi wa ahlihi. Beliau ini sangat mencintai ilmu dan ulama. Kecintaan beliau kepada ilmu dan ulama ini lebih dari orang-orang yang ada di zaman itu. Subhanallah. Jadi berbeda dengan orang-orang sepantaran sidin di dalam memuliakan ilmu dan ulama. Dan yang ulun ingat benar adalah ketika almarhum Nini Sidin itu ketika abah guru lagi kecil mengajar, mengaji, belajar ngaji, itu Nini Sidin itu menyangui minyak apa sih? Minyak gas aja, minyak tanah. Disangui kada banyak yo, Bang. Karena ujar Nini Sidin kita kada kawa memberi guru macam-macam karena keadaan memang sulit juga. Maka dibawakanlah minyak gas sedikit untuk menjulung lawan guru supaya setidaknya kalau mengaji itu nak kada kawa membari sidin minimal minyak sidin barang jangan terpakai. Nah, tetapi terlebih dari itu semua yang ulun soroti ini adalah bagaimana dari kecil beliau telah ditanamkan oleh nenek sidin sifat peka seperti itu. Nah, ulun mendengar sendiri diceritakan oleh almarhum guru Sidin di Martapura bahwa dulu ketika waktu abah guru masih hidup beliau pernah bertitip satu kerdus Indomie dikirimkan keluarga almarhum guru Sidin di Martapura. Ketika sampai di sana, ini kerdus dikira keluarga Sidin, buah ke apakah diadak lagi di Malawang. Begitu anak bagri sekalinya sekardusan itu isinya duit.
Jadi memang kita sulit menemukan maaf lah. Jangankan guru kita berpulang ke rahmat Allah, guru kita ada aja kadang maaf kita belum tentu perhatian lawan keguruan. Sidin bukan hanya guru telah wafat, janda dan yatim peguruan diperhatikan. Jadi maaf lah kalau kita melihat ini. Jadi terkadang bila orang hendak menyambat macam-macam lawan sidin, coba lihat tang dulu. Dari sudut pandang ini aja kita kadang kawa banyak insiden mun kayak itu katain lagi dulu menyambati macam-macam itu. Belum lagi nanti dari segi membaca sholawat kayak presiden karam kepada Nabi dalam bacaan. Dari sudut pandang sholawat kita kadang kawa banyak insiden. Jadi dari sudut pandang mana aja sangat pantas benar sidin itu disambat abah guru sekumpul. Bujur-bujur mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan itu ada di diri sidin. Subhanallah, subhanallah. Ya setidaknya kita beruntung karena hidup di zaman sidin. Kita beruntung. Ulun rasa sidin kada berbeda. Nah inilah yang kita perhatikan ketika kita melihat Nabi Muhammad bersikap dengan sikap tawadu, beliau beradab di situ, mengumpati Nabi bujur-bujur di situ. Ketika Nabi kita Muhammad SAW kasih sayang kepada umat, maka beliau pun mencoba untuk bagaimana kasih sayang kepada umat. Lalu kemudian jam 8 sedikit karena Isya ujar ulama al-a'malu tuqda wa mujalasatul ikhwan la tuqda. Amalan-amalan itu kawa dikodok. Jaka Isya kadang digawe setengah 8 kawa jam 9. Tapi kita kumpul kayak ini belum tentu isok kumpul pulang. Maka mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita kan di antara orang-orang yang hadir ini mungkin ada orang yang paling ikhlas di antara kita yang duduk di buncu mana kan atau acil yang membasuh piring di belakang kan. Mudah-mudahan dengan berkat kehadiran mereka Allah mengampuni dosa kita. Ulun tidak banyak berbicara tentang manaqib Abah Guru secara detail karena memang ulun akui bahwa ulun ini kayak pada mengisahkan Abah Guru itu sama saja seperti pian meminta anak TK untuk menggambarkan bagaimana seorang profesor kada bakal tahu. Anak TK disuruh menggambarkan profesor.
Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyah. Ini bapak-bapak sekalian untuk kita pahami baik. Jadi kayak apa ulun tuh bingung, jujur aja lah. Kalau harus membacakan manaqib tuh bingung. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallaw anhu bil hulubi. Kayak apa kita bicara tentang mereka? Ya Allah, ala kulli hal, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Cuma satu aja sudah terakhir. Makanya ulun jujur aja ketika diminta untuk membaca manaqib ini pertama, di antara jamaah yang hadir tuh banyak yang lebih mengerti daripada ulun tentang sidin, yang lebih lama berkumpul sidin. Yang kedua, kita berbicara tentang sidin ya Allah, dan kita itu makanya formalitas saja kita baca dengan keyakinan ujar Sayyidina Sufyan bin Uyainah inda dzikris shalihin ay inda dzikril auliya tanzilur rahmah. Yang penting rahmat turun sudah. Tetapi ada menarik kata-kata daripada Sayyidina Abi Yazid Al-Bastami. Satu lagi yang ulun inginkan pian memahami bahwa terkadang aulia itu berbeda nama, berbeda tempat, berbeda zaman. Tapi hakikat mereka kada berbeda. Dulu Al-Habib Mihdhar Al-Aidrus. Ya kan ada Habib Alwi Al-Aidrus, Habib Alwi Al-Aidrus ke Banjarmasin malam. Habib Alwi Al-Aidrusnya ada juga namanya Habib Mihdhar Al-Aidrus. Waktu itu orang bertakunnya kan orang kita orang awam kayak kita ini macam-macam pertanyaan. Bib nya ada nanti itu orang. Bib jar anu ngaran pam-pam ini nang mana paling tinggi nya banyak itu bertakun kadang-kadang kita awam. Nang ini kah, segap kah, atos kah, Al-Aidrus kah, bin Syawbakar kah, Al-Kaf kah? Jadi apa jawaban Habib Mihdhar? Ujar sidin mal-Aidrus walal atos walas segap illa rumus. Ujar sidin tidaklah segap, atos, Aidrus kecuali semua itu korongkongnya aja, itu casingnya aja. Hakikat di dalamnya sama terbulik kepada hakikat Nabi Muhammad juga.
Ya Allah, kalau mengisahkan itu tenang hati kita. Maka apa sih yang terakhir lu ingin kisahkan kepada pian? Satu nih. Kita melihat kasih sayang Abah Guru, nang dikisahkan Abah Guru Banjar Indah, siapa-siapa mengisahkan banyak bahari tentang kasih sayang Abah Guru ini kepada umat. Maka ulun tutup tausiah ini dengan satu cerita aja. Mudah-mudahan diambil pelajaran bagi kita semua. Ingatlah, di dalam hadis mungkin pian pernah mendengar lah. Abah Guru pernah menceritakan bahwa suatu hari Habib Neon pernah duduk-duduk di teras. Tiba-tiba Habib Neon terbesit dalam hati, maka biasanya setiap 40 orang ini ada satu wali. Lalu terbesit di hati Habib Neon, siapa kira-kira walinya dari sekian banyak orang nang lalu lalang ini. Sekalinya Abah Guru, guru jadi orang berjual kacang lah. Orang nang berjualan juga gerobak tuh nang tunjul sampai di muka rumah Habib Neon. Stop. Ma'anu pagar Habib Neon langsung mengatakan, ya Habib ana wahid min arba'in. Wahai Habib, akulah satu dari yang 40. Terus tunjuk lagi gerobak. Nah, ulun teringat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ujar Nabi kan dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim, innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyyal ghaniyal khafif. Allah Ta'ala itu mencintai hambanya yang bertakwa, yang sugih. Al-'abd at-taqiyyal ghaniyal khafif. Bertakwa, sugih dan pandai menyembunyikan diri. Sugih ini bukan cuma sugih billah, tapi memang sugih. Dan memang setelah survei dilakukan, dasarnya man sugih daripada susah. Habis saya biar kemana aja bawa. Dasarnya man sugih subhanallah. Mereka memiliki harta khafi, kata juga sembunyi. Nah, lalu di hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, ujar Nabi, innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Allah itu mencintai hamba sidin yang bertakwa dan ketujuh bersembunyi. Bersembunyi, ada orang yuhibbu, Allah cintai. Bila dicintai Allah itu jelas wali. Karena mereka bertakwa, cuma tersembunyi masalahnya. Apa ciri-ciri mereka? Nabi katakan ciri-ciri mereka, idza ghabu lam yuftaqad. Bila sidin nama acara malam ini. Bila sidin kada datang, orang kada cari. Kada ada orang cari mana si anu, orang masa bodoh datang ke sidin kada berdiri. Bila sidin kada datang, kada juga orang bertakwa. Wa idza hadaru lam yud'aw wa lam yu'raf. Bila sidin datang, orang kada juga nyuruh maju. Pian kesini kada dibuncu-buncu mana ke sidin duduk. Bila kada datang, kada dicari. Bila didatang, kada dihormati. Tetapi Nabi katakan qulubuhum masabihul huda. Tetapi hati mereka macam lentera, terang hati mereka. Yakhrujuna min ghabra mudlimah. Mereka akan keluar nanti apabila umat berada dalam kesulitan. Di sini baru muncul. Kenapa ulun ceritakan? Silahkan kalian cari kitab. Namanya Syarah Yaqutun Nafis, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Ahmad Syatiri. Syarah kitab Yaqutun Nafis ditulis Sayyid Muhammad bin Ahmad Syatiri. Buka di dalam bab Salatul Istisqa. Di situ diceritakan seorang wali namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang wali yang kira setahun berjihad, kira setahun beribadat, kira setahun berjihad, setahun beribadat. Suatu hari pas kota Baghdad itu kemarau. Setitik banyak hujan kada turun. Kada turun setitik. Lalu masyarakat Baghdad seluruhnya mencoba untuk melaksanakan istisqa. Kakanakan, nang tuha, lalaki, bebini, binatang umpat turun. Ya kayak itu kalau biasa nang istisqa itu binatang yang dikeluarkan kan kakanakan untuk memancing rahmat Tuhan. Supaya Allah kasihan. Setitik hujan kada turun dan itu sudah terjadi berulang kali mereka istisqa kada turun. Lalu tiba-tiba Abdullah bin Mubarak berjalan, pas kada sengaja sidin melewati satu sumur, ada seorang lelaki berkulit hitam berdiri di pinggir sumur itu. Lalu sidin istihi mulai jauh, sidin hintipakan. Maaf lelaki ini berdiri di pinggir sumur. Lalu lelaki itu mengangkat tangan.
Lalu lelaki itu berdoa, kenapa ya doanya? Ujar lelaki itu, ya Allah, kalau memang ulun adalah orang-orang pian cintai, hujani mereka. Hujani mereka. Kesian bubuhannya itu. Minta berkali-kali kada turun hujan. Kalau memang pian cinta lawan ulun, tulungi mereka. Lalu dikatakan as-sa'at. Sekarang juga. Langsung ujar Abdullah bin Mubarak, tiba-tiba langit itu hitam. Langsung banyu itu turun hari itu dia dengan deras dari kota Baghdad. Aku bingung, siapa lelaki ini nyamannya mengucap, ya Allah, kalau bujur pian cinta lawan ulun, hujani mereka. Kuumpati jar Abdullah bin Mubarak. Sampai di satu tempat, ternyata aku sadar lelaki ini budak sekali, dijual orang. Lalu aku balik ke rumah mengumpuli duit, kutukarilah ilahnya. Begitu aku sampai di sana, ujar orang budak mana pian pilih, ini nak kuat, ini nak hebat, ini nak anu. Ujar sini kada aku milih nang itu. Ujar orang jangan nang ini lamahan garingan orangnya. Kada jar aku hendak itu. Ujaran kalau pian anak ini ulun bari murah aja. Syukur-syukur pian nukari bari makan barang kada kami. Tukari. Begitu ditukari sampai keluar rumah, ujar Abdullah bin Mubarak, "Ai fulan, saat ini juga ikam ku merdekakan karena Allah." Terkejut budak tadi. Kenapa jar ulun ini budak pian, ulun ini siap melakukan nang pian suruh. Ujar Abdullah bin Mubarak, sudah kalau sebanyak menjawab. Aku sin betakon ikam sebuting. Asin betakon ikam sebuting aja. Ikam ini siapa sih? Ikam ini siapa? Ujar lelaki tadi, ulun ini budak pian. Kades. Aku menyaksikan ketika ikam berdiri di pinggir sumur itu. Lalu ketika ikam berkata, ya Allah, jika memang pian cinta ulun hujani mereka, langsung hujan turun sini. Sedangkan orang seluruh Baghdad ini turun meminta kepada semuanya kada turun hujan sedetik. Ikam ini siapa ya? Mendengar itu terkejut lelaki tadi, kadanya nyangka. Ternyata apa yang ia lakukan dan melihat. Akhirnya berjalanlah mereka sampai di satu masjid. Tiba-tiba lelaki itu berkata, wahai Tuan, kalau pian berkenan, hakunlah ulun sembahyang setempat di masjid ini. Ujar sini masuk aja, bayang aja, masuklah sembahyang, diiringi dari belakang. Begitu tuntung sembahyang, lelaki itu mengangkat tangan, ya Rabb, fa inna sirra baini wa bainaka qad inkashaf. Ya Allah, rahasia antara ulun lawan pian telah terkoyak. Rahasia antara ulun lawan pian telah tersingkap terbuka. Faqbid nisa'at as-sa'ah, maka ya Allah cabut nyawa ulun sekarang juga. Maka saat itu inya berucap syahadat dan inya wafat di tempat itu. Artinya apa dari cerita ini? Terkadang kita hati-hati dengan sementara orang di sekitar kita yang kita pandang mereka sebelah mata. Kita anggap remeh mereka. Boleh jadi doa mereka itulah yang menyebabkan kampung kita ditahan adab oleh Allah. Dan yang lebih parah itu takutnya orang yang selama ini kita pandang sebelah mata, sekalinya inya yang menyelamatkan kita di hari kiamat, di mana kita mandang muha. Ingatlah pian hadis Nabi berucap, ujar Nabi, idza khallasallahu al-mu'minina minan nar wa aminu, nanti apabila Allah telah menyelamatkan orang beriman dari neraka, berataan mudahan kita selamat masuk surga bighairi hisab. Begitu masuk surga bighairi hisab, menurut pian umat Nabi Muhammad itu apa gawian? Ini hebatnya umat Nabi Muhammad. Ruhama bainahum itu bukan cuma di dunia, tapi di akhirat ketika mereka masuk surga, apakah mereka akan menikmati surga? Kada berdasarkan hadis. Begitu mereka masuk surga, mereka kada langsung meudak bidadari. Kada nang indah rumah nang indah, kada. Nang mereka lakukan, mereka mencari kawan-kawannya beribadat sewaktu di dunia. Makanya fama mujadalatul adikum li sahibihi fid dunya. Tidaklah debat yang kalian lakukan antar sesama ini di dunia tidak lebih dahsyat dibanding perdebatan kita kena lawan Tuhan. Kayak apa berdebat lawan Tuhan? Maksudnya ketika ini orang masuk surga, inya bertakun Allah, ya Allah, kawan ulun mana bahari sama-sama di wadah Pak Haji Rustam membaca burdah. Mana sih utuh kawan ulun bahari sama-sama tulakan membaca maulid kumpul. Mana si A, si B, si C, dicarinya. Karena ini tuh yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana.
Wa yahujjuna ma'ana, mereka itu bahari Allah sembahyang baik-baik kami, puasa baik-baik, bahaji sama-sama. Kenapa jadi kami surganya ke neraka? Inya tahunya nang kita berkumpulan beburdah mulai maghrib sampai jam 8:30 nih. Nya kada tahu nang kita mulai sini berdagang mungkin kita berdusta. Nya kada tahu mungkin bepandir kita berdusta. Nya kada tahu mungkin kita juga ketujuh menggibah. Maka dosa-dosa kita tuh menyebabkan kita pantas. Tapi kawan kita kada mau tahu urusan itu. Ya Allah, jadinya urusannya maksiat dan urusan ulun. Yang ulun tahu inya nih sama-sama kami di majelis, kami sama-sama di masjid, kami sama-sama berpuasa, kami mau kami ke surga, ini ke surga juga. Kenapa kan jadi berpalih-palih aja? Bakal keras. Memang Allah sebenarnya menyeting supaya mereka begitu. Maka akhirnya apa ujar Allah Ta'ala? Begitu mereka berkata begitu, Allah katakan, ujar Allah, ikam mencari kawan ngelak. Cari kawan ngelak. Sekarang ujar Allah, kawan ikam di neraka, bakal ku perintahkan saat ini ujar Allah tulang ke neraka. Kamu cari kawan. Tuh ikam neraka. Tulak ya Allah sana ikam. Dan selamatkan siapapun yang kamu kenal. Lalu tulakkan mereka. Menyelamatkan orang yang mereka kenal. Lalu masing-masing membawa ke dalam surga. Yang ulun takutkan ketika kita memandang remeh kaum muslimin daripada umat Nabi. Terkadang lancang jauh muntung kita menyebut-nyebut mereka. Kalau pina ternyata mereka lah orang yang menyelamatkan kita dari adab Allah. Hati-hati. Karena Nabi sudah katakan kepada kita wanti-wanti. Ada memang hamba Allah itu nang kada nampak. Tetapi doa mereka cepat benar dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Ulun minta kawan-kawan semua, baik yang dari Kapuas ini asli atau yang dari Banjar, dari manapun, kayak ini bagus mana kita berkumpul. Di sini ada orang Keluar, ada orang Kandangan, ada orang Berabai, bahkan mungkin ada orang Jawa, bahkan mungkin ada Sunda malam ini. Kadang mustahil juga ada Bugis, kadang mustahil juga ada Madura, kadang mustahil juga ada Dayak, kadang mustahil juga mungkin ada Batak. Terkumpulan malam ini kadada lagi kita membawa suatu. Tetapi malam ini kita membawa satu titel aja, kita ini umatnya Nabi Muhammad. Ujar Nabi, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara antara satu dengan yang lain. Jangan bakalahian, jangan berhibirian, jangan bersesambatan. Tolonglah hari ini nyaman kita berkumpulan, tapi maksud ulun jangan sampai kena tahun 2024 kita berikutan. Asalnya bakawan sama-sama ke majelis burdah, bakawan sama-sama begitu tahun 2024 ribut seikung memilih ini, seikung memilih gini. Di majelis ini ulun sampaikan, tidak ada masalah pian memilih ABCD itu hak pian. Bahkan pian jadi tim sukses pun itu hak pian. Tetapi di dalam menjalankan yang pian yakini, jangan sekali-sekali melakukan apa yang Allah haramkan. Dan maaflah, calon kan ada calon bupati, calon gubernur, calon wali kota datang ke masjid waktu maulidan, waktu mi'raj, calon kada usah dijulungi mikir. Calon yola lain, namun wali kota, gubernur, oke, itu pemimpin kita, ya ahlan wa marhaba alal ain warras. Tapi ini calon pacang jadikannya wadah kampanye di masjid. Tenang aja bubuhannya aja. Kalau aku jadi kena ambal masjid nih ku ganti aja. Nyangar berjanji terserahnya. Pokoknya bila aku jadi Kapuas nih jalan ku keramik. Mau jalannya ke keramik. Nyangar berjanji terserahnya. Tapi ingat nang itu jangan ditabuk bulat-bulat. Kada di sini nyanyi berjanji. Di Kereng Pangi berjanji juga. Di Sampit berjanji juga, di Teweh berjanji juga. Mungkin ketika Sidin berjanji di sini, itu janji Sidin ke-817. Kira-kira ingat juga masih? Sudah jangan tapi dianu. Kenapa? Karena sayangnya kita nang nyata-nyata berkawan sama-sama makan sama-sama di majelis burdah begini, tiba-tiba gara-gara politik itu kita hamburan.
lalu kita beributan, apalagi putus silaturahim. Di dalam riwayat dikatakan inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan diturunkan ke suatu kaum, ke suatu kampung apabila di tengah-tengah mereka ada orang yang memutus silaturahim. Mudahan Allah terus sambung silaturahim kita ini. Mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Karena dari 7 golongan yang dijanjikan akan selamat berada dalam naungan sab'atun yuzilluhumullah bi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Salah satunya adalah rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, mereka saling cinta karena Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ja'alna mimman minal mutahabbin fillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang saling cinta karena Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Dan akhirnya di akhir manaqib ditutup bahwa abah guru ini yantaqilu ila rahmatillah di hari Arba tanggal 5 Rajab 1426 bertepatan 10 Agustus tahun 2005. Berpindah ke hadrat Allah aja. Tapi mun bata tajaman penglihatan sidin pada penglihatan kita. Sidin itu bangun, dan ulun yakin sidin itu memang dari awal bangun, tapi kita nang masih terlena dalam mimpi. Makanya tadi kita mengisahkan sidin nang bangun deh, anna suniyam wa idamatun tabahu, lalu nang mengisahkan kita kaumun niyam. Orang guring mengisahkan orang nang bangun. Terbalik kan. Nah, jadi sulitlah kita menceritakan itu. Walhasil mudah-mudahan dengan apa yang kita ceritakan sedikit ini mudah-mudahan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Berarti kita saling mencintai karena Allah. Karena sekali lagi ulun ingatkan bahwa ini Kalimantan Tengah. Ini termasuk menjadi provinsi penyangga ibu kota baru. Karena pian ini kalau pian sadari dari ibu kota baru itu daerah-daerah Buntok, Teweh sampai itu daerah yang sudah dan kadang mustahil ke depan akan dibuat jalur penghubung Trans Kalimantan di tol-tol itu atau mungkin jalur-jalur kereta. Pian kena akan saksikan hari ini mungkin 10-20 tahun lagi ini kampung bakal lebih ramai daripada hari ini. Kenapa? Karena mungkin orang-orang Cina akan datang, orang-orang Amerika, karena mereka akan mencari kehidupan di sini. Di sana tuh pusat pemerintahan, di sini karena industri. Di Kalsel, di Kaltim itu industri akan di situ kan. Kita ini macam jatuhnya kayak Tangerang, kayak Bekasi. Industrinya di sini, pemerintahannya yang di Penajam aja. Makanya ulun ingatkan lah, kada mustahil 20 tahun lagi karena buhan Amerika datangan ke sini. Karena buhan Cina, buhan Jepang, buhan Inggris. Dan bubuhannya tuh bilanya datang ke sini pastinya mencari hiburan. Bubuhan Cina, Amerika, Jepang itunya mencari hiburan. Dan bubuhannya tuh bila menghibur diri kada mungkin kan bubur dahan. Asal kada mungkin umpat bubur dahan ke sini. Karena akhirnya mau olah diskotik, karena mau olah klub malam. Maka kita saat ini bujur-bujur bersatu, dan bagaimana caranya imbah macam-macam orang datang lalu kenal ada saweran. Bila ada saweran empat sidin. Pokoknya kalau mau mendengar ada saweran, tau lah saweran. Tau lah. Jangan boro-boro kada tahu lah. Umpat juga menyawer. Pokoknya bila tulak acara kayak wakaf sidin. Salah wakaf. Kayak itu tuh hati-hati, makanya mumpung kita masih sama-sama begini nah. Jadi kita dulu bersatu. Kita bersatu sama-sama, hati jangan jamaut, saling mencintai kita ini umat Nabi Muhammad, maka kita saling menjaga kita saling menjaga. Al-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Kita ini kayak bangunan, kita ini saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kada berpisah antara orang Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar itu kada berpisah. Kita semua satu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita berataan. Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan kita semua kada mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairati wa afiyah.
ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratil